Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Lama kita tidak jumpa, lama kita tidak bertemu. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kalian baik-baik saja dan tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Karena kondisi yang sekarang masih belum memungkinkan untuk kalian masuk lagi ke sekolah. Tapi ibu harap meskipun kalian harus belajar dari rumah, kalian tetap semangat, jangan pantang menyerah untuk tetap belajar. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan nanti. Kemarin saya sudah menyampaikan yang di pertemuan pertama, di video pertama saya sudah menyampaikan tentang materi-materi apa yang akan kita pelajari di semester 1 ini atau di semester ganjil. Dan untuk bab 1 di pertemuan yang kedua ini kita sudah masuk ke materi, yaitu tentang bab 1 menggambar model dan ilustrasi. Ini termasuk dalam seni rupa. Kemarin saya sudah sampaikan apa-apa saja yang akan kita pelajari, dan sekarang materi pertama di pertemuan kedua itu tentang menggambar model dan ilustrasi. Sebelum kita masuk ke materi, saya minta kalian untuk menyiapkan buku dan pulpen. Saya harap dan wajib, ini sifatnya wajib, kalian harus mencatat setiap materi yang saya sampaikan di video ini, karena nantinya catatan kalian itu akan bermanfaat, akan berguna di kemudian hari. Jadi kalau kalian hanya mendengarkan saja tentang materi yang saya sampaikan, atau kalian hanya membaca saja sekilas tanpa mencatat, tanpa ada bukti catatan fisik, itu akan hilang. Jadi kalian hanya mendengar, udah lupa. Kalian mau buka-buka lagi nggak ada catatan, mau buka video nggak punya kuota, nggak bisa lihat YouTube, nggak bisa buka web sekolah. Jadi saya harap kalian siapkan buku dan pulpen untuk mencatat setiap materi yang saya sampaikan hari ini. Oke, jika buku sudah siap di depan kalian dengan pensil atau pulpen, kita masuk ke materi. Kalian bisa mencatat tentang menggambar model. Apa sih menggambar model itu? Sebelum kalian tahu tentang menggambar model, model itu apa? Model itu adalah sebuah objek yang akan menjadi inspirasi dalam menggambar karya seni. Objek yang menjadi inspirasi. Objek. Kalau kalian melihat sesuatu terlintas di depan kalian, kalian akan, oh itu sebuah bunga, oh itu sebuah pegunungan, oh itu sawah, oh itu pesawat, atau kalian melihat seorang dokter, oh cita-cita saya pengen menjadi dokter. Itu adalah model. Jadi apa yang kalian imajinasikan itu adalah model, inspirasi kalian. Dan menggambar itu adalah proses atau kegiatan kalian setelah kalian melihat satu model atau objek di depan kalian. Seperti kalian melihat bunga, para cewek-cewek sini ya, biasanya kan banyak yang suka bunga-bunga itu, lewat di jalan terus lihat bunga, bunganya kok bagus, terus ada kupu-kupu di atasnya, itu model. Dan sampai rumah, oh tadi aku ngeliat buku, aku pengen abadikan di buku gambar. Nah, proses kalian menggambar satu demi satu dari objek itu, kemudian sampai menjadi sebuah bunga, itu adalah proses. Nah, proses itu disebut dengan menggambar. Maka menggambar model itu merupakan kegiatan menggambar yang diawali dengan menentukan objek yang akan digambar. Tadi kalian melihat bunga, nah objeknya bunga, berarti kalian menggambar bunga. Jadi sudah ada tujuannya, bukan tanpa tujuan
itu sudah ada penjelasan, silahkan dicatat untuk memenuhi catatan materi kalian, dan itu akan bermanfaat. Kalau saya ada ulangan, kalian bisa membuka catatan tanpa membuka video, tanpa membuka YouTube, dan tidak mengurangi kuota kalian. Yang kedua, itu ada proporsi. Nah, proporsi itu apa? Proporsi itu kesebandingan, keseimbangan atau kesesuaian bentuk dan ukuran suatu benda antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Keseimbangan atau kesesuaian bentuk dan ukuran. Kalau kalian tadi lihat bunga sama lihat kupu-kupu, lebih besar mana bunga sama kupu-kupu? Nah, yang kalian lihat itu kupu-kupu di atas bunga. Jadi bunga, misal bunga mawar, terus di atasnya ada kupu-kupu. Kalian akan menggambar bentuknya ya sesuai itu, dan ukurannya juga sesuai itu. Kalian nggak akan menggambar kupu-kupunya yang gede sampai menutupi bunga. Ada ya kupu-kupu gajah, tapi kalau yang kalian lihat waktu itu bukan kupu-kupu gajah, itu kupu-kupu biasa yang ukuran standar lah, ukuran kecil gitu. Jadi kalian pasti akan menggambarnya seperti itu ukurannya. Nggak mungkin juga bunganya jadi bunga yang gede terus kupunya jadi kecil, itu nggak mungkin. Itu namanya proporsi. Jadi bentuk sama ukuran itu sesuai dengan apa yang kalian lihat ya. Selanjutnya ada keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Antara bidang gambar, kalian menggambar bunga tadi itu di atas mana? Di taman ya, di taman. Nggak mungkin bunga di atasnya air tanpa di bawahnya itu ada apa-apa ya. Mungkin sih itu bunga yang mungkin jatuh ya. Bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Selain itu, kalau ada contoh kalian melihat Pak Tani di sawah. Nah, yang kalian gambar itu Pak Taninya ya di sawah. Jadi Pak Tani mencangkul padi itu di sawah. Nggak mungkin Pak Tani sedang mencangkul itu di pabrik. Itu bukan Pak Tani namanya. Nah, itu yang disebut dengan keseimbangan. Jadi keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Selanjutnya ada kesatuan atau unity. Adalah suatu gambaran objek yang memberikan kesan adanya kesatuan unsur-unsur yang berpadu. Jadi kesatuan antara objek-objeknya, kalau ada petani, ada sawah, ada cangkul, terus ada padi, itu kesatuan. Jadi keseluruhannya bersatu digambar menjadi satu kelihatan di situ, di satu gambarnya Pak Tani mencangkul padi di sawah. Jadi ada padi, ada cangkul, ada Pak Tani, dan ada sawahnya. Itu kesatuan. Unsur-unsur menggambar model. Yang pertama ada garis, terbentuk melalui goresan atau tarikan dari titik yang satu ke titik yang lain, itu garis. Yang kedua ada bidang, suatu garis yang dipertemukan ujung pangkalnya akan membentuk bidang. Yang ketiga ada bentuk. Bentuk terjadi melalui penggabungan unsur bidang. Selanjutnya ada warna. Ada 3 warna dasar, merah, kuning, sama biru, atau yang biasa disebut dengan warna primer. Itu warna dasar yang tanpa campuran apa-apa. Di dasarnya yaitu merah, ya udah merah, kuning udah kuning, biru ya biru, memang aslinya seperti itu. Itu warna dasar atau primer. Ada juga warna sekunder, yaitu penggabungan antara 2 warna primer. Contoh warna merah sama kuning jadi warna orange, atau warna kuning sama warna biru jadi warna hijau. Terus warna merah menjadi warna biru menjadi warna ungu, itu warna sekunder, disebut dengan warna sekunder. Jadi penggabungan antara 2 warna primer. Ada lagi warna tersier, yaitu penggabungan antara warna primer dengan warna sekunder.
dan bahan menggambar model. Kalau kalian mau menggambar apa saja sih yang kalian butuhkan sebelum kalian menggambar itu, apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama itu ada pensil, jelas ya, kalian bisa pakai pensil, kalian bisa pakai pulpen, jadi ya apapun itu yang bisa digoreskan di atas kertas itu yang kalian pakai. Ada penghapus kertas itu pasti, pensil warna untuk mewarnai, krayon sama cat air. Jadi itu hal-hal yang harus disiapkan atau bahan yang harus disiapkan sebelum kalian memulai kegiatan menggambar. Selanjutnya tugas pertama untuk kalian, tadi saya sudah menyampaikan bahwa sebelum materi kita mulai, kalian harus menyiapkan buku sama pensil atau pulpen untuk mencatat setiap materi yang saya sampaikan di video. Jadi setiap video ada materi dan materi itu harus kalian catat di buku, dan bukunya wajib buku seni budaya, jangan pakai buku kotak-kotak, itu untuk matematika ya. Jadi tugas yang pertama itu kirimkan bukti catatan kalian mengenai materi yang saya sampaikan pada pertemuan kedua. Sekarang kan pertemuan kedua, tadi materinya apa? Nah kali itu kalian catat. Caranya kalian mengirim foto catatan materi hari ini. Jadi di buku kalian tadi sudah mencatat, itu kalian foto dan kalian kirim ke nomor WA saya, dan nomor WA saya bisa minta ke wali kelas masing-masing. Nomor WA saya tidak saya cantumkan di sini. Kenapa? Nanti kalau saya cantumkan di sini, bukan hanya kalian yang mempunyai nomor WA saya, tapi banyak orang nanti. Jadi banyak orang juga nanti yang akan WA saya. Jadi silahkan bisa minta nomor WA saya ke wali kelas masing-masing. Untuk pengiriman tugas tidak ada batas waktu sampai hari ini, tapi batas waktunya sampai pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya saya harap kalian sudah mengumpulkan semuanya, sudah mengirimkan bukti materi yang sudah kalian catat. Jadi pertemuan selanjutnya ganti materi, kalian mencatat lagi. Saya akan minta seperti itu, di foto, kirim, dicatat, foto, kirim, catat, foto, kirim. Setiap pertemuan akan seperti itu, karena saya mau kalian mencatat setiap materi yang saya sampaikan, karena itu akan sangat berguna untuk kalian. Oke, sekian untuk pertemuan kedua ini. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa masuk ke pikiran kalian ya. Semoga saya yakin pasti masuk, dan jangan dikeluarkan lagi, diolah di pikiran, diingat-ingat, dicerna, untuk nanti bisa bermanfaat. Kalau ada ulangan, oh iya saya sudah mendengar ini, dan langsung bisa jawab tanpa nyontek temannya. Jadi sekian untuk pertemuan kedua ini, sekian dari video yang kedua ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa bertemu lagi, dan semoga pandemi COVID ini juga cepat berlalu. Amin. Ibu pamit dulu untuk materi sekarang, atau